Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita kali ini sedang turun transmisi. Kita sedang menangani salah satu unit kita dengan kerusakan, itu kampas brodonya habis, atau teman-teman di luar sana menyebutnya dengan istilah slip brodo. Nah, tadi kita analisa, kita lihat di history unit ini, ternyata brodo yang maksud saya brodo pada unit ini, kita lihat di history unitnya itu dia belum lama kita ganti dengan spare part yang genuine. Terus kita tadi sudah cek komponen-komponen pendukung seperti master coupling, kita cek ke mini pack atau booster coupling, kita cek ke cover clutchnya, itu tidak ada masalah sama sekali. Jadi ini bisa saya pastikan ini brodo ini habis, penyebabnya itu terjadi pada masalah cara pakai. Jadi kita nanti akan sedikit menjelaskan cara kerja kopling. Jadi teman-teman khususnya driver tuh bisa tahu cara pakai untuk kopling yang benar, sehingga bisa mencegah kerusakan seperti yang kita tangani. Nah, kalau saran saya itu sebaiknya para driver ini sering-seringlah berkomunikasi dengan teknisinya. Jadi nanti setidaknya teman-teman tahu sistem kerja suatu komponen. Jadi bisa memperlama masa pakai, kemudian apabila terjadi suatu kerusakan itu segera diperbaiki, karena suatu komponen pasti berkaitan dengan komponen yang lain. Jadi kalau satu rusak dan tidak segera diperbaiki, itu akan merusak ke komponen lain. Nah, makanya di sini saya berharap teman-teman nanti bisa memahami sistem kerja kopling. Jadi bisa mencegah dan bisa menganalisa ciri-ciri kalau kopling itu mau habis. Nah, ini teman-teman bisa lihat cover cut sudah saya turunkan. Ternyata benar-benar kampas kopling ini habis terbakar, tidak tersisa sama sekali. Nah, ini teman-teman tadi kan sudah saya jelaskan ya, suatu komponen itu pasti berkaitan. Jadi kalau satu rusak tidak segera diperbaiki, itu akan merusak ke komponen-komponen lain yang dalam sistemnya itu saling bersinggungan. Nah, seperti contohnya ini, kalau produk kopling habis terbakar dan dibiarkan saja dengan unit posisi tetap dihidupkan, itu bisa merusak ke permukaan flywheel maupun ke cover clutch. Karena dalam sistem kerja prodo itu dia diikat dengan ripet. Nah, kalau prodonya habis, otomatis ripet itu akan bersinggungan dengan flywheel, permukaan flywheel maupun permukaan pada cover clutch. Jadi terjadi gesekan sehingga merusak ke komponen yang dua tadi, ke flywheel dan ke cover clutch. Nah, ini nanti saya jelaskan sedikit ya bagaimana sistem kerja kopling. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih memahami. Nah, kalau mau dijelaskan secara teknis itu, produk kopling ini dia berfungsi menghubungkan dan memutuskan putaran dari mesin ke transmisi ke belakang. Jadi sistem kerjanya, kalau produk kopling ini melekat pada flywheel itu kan selalu mengikuti putaran mesin. Sedangkan produk kopling ini dia terkunci pada putaran transmisi. Jadi kalau prodo ini melekat pada flywheel, otomatis putaran transmisi akan mengikuti putaran mesin. Sedangkan kalau prodo ini terangkat, berarti putaran dari flywheel ini dari depan ini dia terputus. Nah, jadi kalau lebih mudahnya seperti ini, saat teman-teman injak kopling, prodo ini akan terangkat. Jadi putaran dari depan itu akan terbebas, dia tidak terhubung dengan putaran dari transmisi. Nah, kita kembali ke masalah habisnya prodo ini ya. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau setengah kopling itu bisa menambah kekuatan suatu unit. Karena saya sering melihat teman-teman driver itu saat medan yang licin atau membutuhkan tenaga yang lebih lah, dia selalu memakai setengah kopling. Padahal setengah kopling itu berarti produk kopling ini antara melekat dan tidak ke flywheel. Itulah yang mengakibatkan terjadinya suatu kampas brodo ini terbakar atau habis tergesek gitu. Nah, jadi kalau teman-teman driver sebaiknya kalau mau injek kopling ya diinjek penuh biar brodo ini terangkat, terbebas dari putaran flywheel. Kalau mau dilepas ya dilepas penuh. Nah, jadi jangan nanggung, jangan setengah kopling. Nah, kalau teman-teman, kalau itu kan tentang cara pakai. Kalau masalah teknis, berarti kemungkinan pada setelan koplingnya. Yang ditakutkan teman-teman belum injek kopling, tapi
pada setelan tersebut sudah memfungsikan kerja kopling itu sendiri. Jadi kalau setelan kopling itu di atas, maksud saya itu kita injek sedikit saja, teman-teman sudah merasakan oh kopling ini sudah bekerja, itu sebaiknya disetel ulang. Karena tadi tuh khawatirnya kita belum injek kopling, sebenarnya kopling sudah bekerja. Jadi kopling ini antara melekat dan tidak, itulah yang mengakibatkan habisnya produk. Kalau teman-teman mekanik biasanya menyebutnya dengan kata free fly atau spelling. Jadi masih ada gerak bebas, di mana pedal kopling itu benar-benar saat kita injak masih ada gerak bebas sampai ke beberapa sentimeter, baru kopling itu akan difungsikan. Nah, mungkin nanti di video berikutnya saya jelaskan lah bagaimana cara menyetel kopling yang tepat gitu. Oke, semoga ini sedikit membantu. Video berikutnya kita bikin video mengenai cara penyetelan kopling yang tepat.